Terakota adalah penemuan komplek pemakaman Kaisar Cina pada tahun 1974 dan menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah di Cina. Di komplek pemakaman ini telah ditemukan sekitar 8.000 patung tentara terakota seukuran tubuh manusia yang dilengkapi dengan kereta kavaleri, tentara berlapis baja, dan senjata panah. Uniknya setiap patung tentara terakota memiliki ekspresi gaya yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya memiliki jambul, sebagian memiliki janggut, beberapa lainnya memakai topi, dan menggunakan rompi lapis baja dengan gaya rambut yang unik. Komplek pemakaman ini ditemukan tanpa sengaja oleh petani yang sedang menggali ladang, di mana temuan ini membawa sejumlah arkeolog ke makam Kaisar pertama Cina bernama Qin Shi Huang. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama Cina dengan beragam prestasi yang menakjubkan. Berkuasa pada tahun 221 sebelum Masehi, saat usianya baru 13 tahun. Di bawah kekuasaannya, Cina berhasil meraih kemajuan besar. Sang kaisar berhasil membangun angkatan perang yang optimal, di mana angkatan perang ini menjadi ujung tombak bagi kejayaan Cina. Berkat militer yang baik, Kaisar berhasil melakukan perluasan wilayah dan menyatukan seluruh kekaisaran lokal Cina menjadi satu kekaisaran tunggal. Selain itu, sang kaisar juga tercatat sebagai pembuat sistem penyertaan alat tukar dan pengukuran pertama di dunia. Salah satu pencapaian yang dapat dilihat sampai hari ini adalah pembangunan benteng besar yang kemudian dikenal sebagai Tembok Besar Cina. Benteng yang berdiri sepanjang 21.196 km itu dimaksudkan untuk menahan serangan suku barbar yang berasal dari utara Cina. Kesuksesan dan kejayaan tersebut membuat Qin Shi Huang berpikir untuk melawan takdir. Sang kaisar menolak kematian, yang memang menjadi kepastian yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup. Bagi kaisar, kematian akan menjadi akhir dari kekuasaannya. Oleh sebab itu, ia menginginkan hidup yang abadi. Sang kaisar kemudian memerintahkan para pejabat, ilmuwan, dan penjelajah untuk menyebar ke berbagai penjuru dunia untuk mencari ramuan ajaib yang bisa membuatnya hidup abadi. Hingga kemudian, salah seorang di antara mereka menemukan sebuah ramuan tersebut yang konon bisa membuat raja kuno dapat hidup hingga 10.000 tahun, padahal ramuan tersebut adalah merkuri. Kaisar pun percaya dengan hal itu, kemudian meminum ramuan tersebut bersama anggur serta madu. Sang kaisar pun menemui kematiannya tak lama setelah minum ramuan itu. Meski telah ditemukan sejak tahun 1974, yang diyakini menyimpan sejumlah rahasia kaisar pertama Cina. Namun, hingga saat ini, para arkeolog tidak berani untuk menyentuh makam istana Qin Shi Huang. Dengan begitu, sejak meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi, hingga ditemukan kembali pada tahun 1974, belum ada seorang pun yang mengintip ke dalam makam ini. Itu meyakinkan bahwa makam sang kaisar tidak pernah tersentuh selama lebih dari 2000 tahun.
Atas dasar rasa hormat terhadap sang kaisar, para arkeolog enggan untuk menyentuh makam sang kaisar. Selain itu, sampai saat ini, belum ada teknologi yang memungkinkan para arkeolog untuk masuk dan menggalinya dengan benar. Banyak kekhawatiran para arkeolog bahwa penggalian terhadap makam kaisar dapat merusak makam dan menyebabkan hilangnya informasi sejarah yang sangat penting. Arkeolog juga meyakini bahwa membongkar makam dapat mendatangkan bahaya yang lebih buruk serta mematikan. Hal ini menjadi alasan utama kenapa mereka tidak berani untuk membongkar makam kaisar. Dalam sebuah catatan kuno yang ditulis oleh sejarawan China, Sima Xian, pada sekitar 100 tahun setelah kematian Qin Shi Huang, dia menjelaskan bahwa makam tersebut terhubung dengan jebakan yang dirancang untuk menjaga dari para penyusup. Arkeolog meyakini bahwa makam kaisar dipenuhi artefak langka dan harta karun yang luar biasa. Untuk melindungi semua artefak dan harta karun tersebut, kaisar memerintahkan pejabatnya untuk membuat busur dan anak panah yang disiapkan untuk menembak siapa saja yang memasuki area makam. Begitu bangunan tersebut selesai, ratusan selir dan pengrajin disegel di dalam gundukan tanah yang menjulang tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tetap menyimpan rahasia dari apa yang terdapat di dalam makam. Bukan hanya itu, jebakan merkuri yang berbahaya juga menjadi ancaman yang mematikan. Menurut catatan, merkuri digunakan untuk membuat aliran sungai dan laut di dalam makam. Di mana, menurut hasil analisis terhadap sampel tanah di sekitar makam, ditemukan bahwa area makam ini memiliki tingkat kontaminasi merkuri yang sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Bukti yang menunjukkan bahwa daerah sekitar itu berbahaya ialah saat makam tersebut ditemukan. Beberapa penduduk setempat memperingatkan bahwa mengganggu relik dapat membawa kutukan bagi desa mereka. Fakta tersebut bisa dilihat dari pengalaman para petani yang menemukan lokasi makam, di mana 2 dari petani yang menemukan makam tersebut meninggal karena penyakit yang tidak terdiagnosis. Ada yang mengalami penyakit kulit yang menyebabkan tubuhnya busuk, sedang yang lainnya tiba-tiba merasa kesakitan. Beragam jebakan serta merkuri yang memenuhi area makam tidak hanya membuat takut para arkeolog, tetapi juga membuat orang yang tidak bertanggung jawab berpikir berulang kali untuk mencuri benda-benda berharga yang terdapat di dalam makam.